warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar. Hari ini spesial banget ya, Senin 12 Januari 2026. Karena kita akan simak bersama program Dialog Interaktif EduTalk. Program ini kerjasama dengan Forum Komunikasi OSIS Kota Magelang. Sahabat Dialog Interaktif hari ini mengambil judul Pencegahan Narkoba dan Edukasi Pergaulan Bebas pada Remaja dengan pembawa acara Kak Maitsa selaku Ketua Umum Forum Komunikasi OSIS Kota Magelang dengan narasumber Ibu Saras dari Badan Narkotika Nasional. Dan nanti sahabat juga bisa bergabung ya melalui WhatsApp di 0882 135 135. Nah, penasaran kan obrolannya gimana? Langsung aja ya. Kita simak dialog interaktif. Dialog interaktif Magelang FM. Oke, selamat sore para pendengar setia Radio FM 103,5 di udara untuk semua usia. Bersama dengan aku di sesi talk show kita hari ini dengan nama EduTalk, ngobrol edukasi yang kita akan membawakan tema bahaya penggunaan narkoba dan juga edukasi pergaulan bebas pada remaja. Nah, sesi kita kali ini sangat spesial karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat hebat sekali, yang nantinya juga akan dipandu oleh saya sebagai moderator, Maitsa Rana Salma selaku Ketua Umum Forum Komunikasi OSIS Kota Magelang. Nah, langsung saja kita akan menyapa narasumber kita pada hari ini. Selamat sore Kak Saras, bagaimana kabarnya Kak? Selamat sore, kabar baik tentunya dan selalu sehat tanpa narkoba. Alhamdulillah, selalu sehat tanpa narkoba. Semoga teman-teman pendengar juga seperti itu, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, selalu senang dan sehat tanpa narkoba. Oke, jadi sesi kita kali ini akan ngobrol-ngobrol santai nih teman-teman. Ngobrol terkait bahaya penggunaan narkoba dan juga edukasi tentang pergaulan bebas remaja yang nantinya kita bersama dengan Kak Saras dari Badan Narkotika Nasional. Tapi sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu nih teman-teman. Perkenalan lebih jauh tentang narasumber kita, kemudian juga Kak Saras ini sebagai apa dan lain sebagainya. Kepada Kak Saras saya persilahkan. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Saras Putri Utami. Karena dulu saya kuliah di Ilmu Komunikasi, jadi saya bergelar SIKOM. Nah, di BNN Kabupaten Magelang, jabatan saya adalah sebagai penyuluh narkoba ahli muda. Ya, jadi tugas saya di BNN itu memberikan informasi dan juga edukasi seputar upaya, kalau kita di BNN itu ada sebutannya adalah P4GN. P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, medianya bisa bermacam-macam. Jadi bisa dengan tatap muka langsung, bisa juga melalui televisi. Kalau sekarang eranya online, bisa melalui YouTube atau sosial media yang lain, atau seperti hari ini kita melalui media radio, sekaligus nanti akan ada siaran YouTube-nya gitu ya. Ya, betul sekali. Sangat luar biasa sekali para pendengar semua narasumber kita pada hari ini. Dan sebelum kita akan memasuki ke inti dari acara kita akan bahas terlebih dahulu nih pengantar di sesi kita hari ini tentang kondisi penyalahgunaan narkoba yang ada di kalangan remaja saat ini, khususnya di Magelang dan juga sekitarnya. Nah, kira-kira kalau pendapat dari Kak Saras tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja saat ini, itu kondisinya seperti apa sih Kak? Ya, mungkin sebelum kita spesifik ke remaja nih, saya boleh ceritakan secara globalnya dulu ya. Iya. Jadi kalau di BNN itu kan kita secara berkala, walaupun tidak setiap tahun, kita tuh ada yang namanya survei untuk mengetahui seberapa tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Nah, kebetulan survei kita yang terakhir itu di tahun 2025 kemarin. Jadi kalau
di 2023, di 2 tahun sebelumnya, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu mencapai 1,73%, di mana sebenarnya angka tersebut di tahun 2023 itu mengalami penurunan. Nah, tapi berita kurang bagusnya, di tahun 2025 ini angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu meningkat ya, dari 1,73% menjadi 2,11%. Itu setara sekitar 5,14 juta jiwa gitu. Itu secara globalnya gitu. Nah, tapi kalau spesifik tentang pelajar, memang penyalahguna di lingkungan pelajar itu adalah angka yang termasuk tinggi gitu ya. Betul. Jadi selain yang paling tinggi itu adalah di lingkungan pekerja, dan yang kedua adalah di lingkungan sekolah, di mana sekolah adalah lingkungan para pelajar. Iya. Nah, selain daripada itu, kalau misalnya nanya lagi, kalau spesifik di Kabupaten Magelang itu seperti apa? Di Kabupaten Magelang itu di tahun 2025 kemarin, kalau kita bisa tarik datanya, itu adalah data dari masyarakat yang mengakses layanan rehabilitasi kita. Jadi baik di Kota Magelang ataupun di Kabupaten Magelang, itu angka prevalensinya sama-sama lingkungan pelajar ini termasuk kalau di Kabupaten Magelang yang paling banyak nomor satunya pelajar. Kalau di Kota Magelang itu nomor 2-nya adalah pelajar. Wow. Walaupun hanya terpaut satu angka antara yang nomor 1 itu kan di lingkungan wirausaha, yang kedua adalah di lingkungan pelajar gitu. Jadi sebenarnya kondisi ini bukan kondisi yang baik-baik saja ya, Mbak. Betul. Jadi ini kondisi yang patut kita waspadai, bahwa ternyata penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Magelang ataupun di Kota Magelang itu cukup tinggi di lingkungan pelajar. Walaupun sebenarnya kita juga tidak bisa kemudian langsung mengasumsikan bahwa ketika banyak yang mengakses layanan rehabilitasi kami kebanyakan adalah pelajar, maka yang paling banyak di Kota Magelang adalah pelajar. Sebenarnya nggak gitu juga, karena kan mungkin yang tidak mengakses layanan itu atau tidak lapor itu lebih banyak. Iya. Seperti itu. Jadi untuk spesifik Magelang, memang kita kalau secara survei itu memang kita belum ada survei secara spesifik ke kota atau kabupaten, tapi data tersebut kita bisa dapatkan melalui data dari klien kami yang mengakses layanan rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Magelang. Wow, ternyata setelah diulik, kelompok pelajar ini menjadi kelompok yang rentan ya Kak, terkena penggunaan narkoba tersebut. Betul. Nah, kira-kira kenapa sih Kak remaja itu bisa menjadi kelompok yang cukup rentan terhadap penyalahgunaan narkoba itu sendiri? Ya, karena karakteristik remaja itu sendiri, kita ketahui bersama bahwa usia-usia remaja itu adalah usia yang penuh dengan rasa penasaran. Kalau anak sekarang bilangnya kepo gitu ya. Rasa keponya itu tinggi seperti itu. Dan bukan kebetulan juga sih, berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN di tahun 2025 kemarin, bahwa memang alasan orang pakai narkoba itu yang paling tinggi adalah karena ingin coba-coba. Gitu. Dan hal itu kan selaras ya dengan karakteristik remaja itu sendiri. Iya, gitu. betul sekali. Dan alasan kedua adalah dipengaruhi oleh teman. Nah, kita ketahui bersama bahwa remaja di sini juga karena dia masih dalam masa pencarian jati diri, mereka suka berkumpul dengan teman-temannya, mereka ingin diakui oleh teman-teman satu circle-nya. Jadi pengaruh dari teman itu sangat tinggi ternyata untuk seseorang bisa menyalahgunakan narkoba. Iya, betul sekali. Jadi kita sebagai remaja tentunya harus bisa pintar untuk memilih pergaulan. Kita harus
bisa menyaring apa hal yang baik dan juga yang buruk begitu ya Kak. Dan juga dari tadi kita sudah membahas terkait dengan narkoba itu sendiri. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan narkoba dan juga jenis-jenisnya itu kira-kira apa aja ya Kak yang ada? Jadi narkoba itu sebenarnya adalah singkatan ya. Jadi narnya itu adalah narkotika, ko-nya adalah psikotropika, B-nya adalah bahan adiktif lainnya. Nah, kalau pengertian secara umumnya adalah zat-zat baik itu alami ataupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, bisa secara oral itu seperti kita minum obat biasa, atau dihirup, dihisap, tapi nggak dicelupin ya. Ya itu bisa mengubah 3 hal. Apa saja yang diubah? 3 hal itu adalah pikirannya, suasana hatinya, dan juga perilakunya. Jadi kalau ada yang nanya apa sih ciri-ciri pengguna narkoba, pasti ada perubahan dari 3 hal tersebut. Cara berpikirnya, suasana hatinya, ataupun perilakunya. Nah, kalau kita ngomongin tentang narkoba, tentu ada efeknya, tentu ada jenis-jenisnya. Kalau kita ngobrol tentang efeknya, efek narkoba itu bisa, yang pertama ada yang namanya efek stimulan. Stimulan itu cara kerjanya dalam merangsang aktivitas saraf pusat. Ya, jadi orang itu bawaannya tuh akan aktif terus, bisa dia nggak istirahat, misalnya 3 hari 2 malam dia nggak istirahat, atau dia nggak merasakan lapar. Itu bisa terjadi pada orang yang menyalahgunakan narkoba dengan efek stimulan. Makanya mungkin teman-teman juga sering dengar gitu ya di media-media bahwa misalnya ada artis A pakai narkoba supaya untuk doping gitu ya. Nah, itu kenapa disebut untuk doping? Karena mungkin yang dimaksud oleh masyarakat untuk doping itu supaya dia kuat gak tidur gitu ya. Iya. Kuat bangun, kuat gak tidur, gak istirahat. Nah, karena apa? Karena ada efek stimulan. Nah, efek stimulan ini biasanya ada dalam narkoba jenis misalnya sabu, kokain, itu termasuk stimulan gitu ya. Nah, lawan dari stimulan adalah depresan. Kalau stimulan bikin orang aktif, tapi kalau depresan itu bikin orang jadi ngantuk, tidur terus kayak gitu ya. Nah, karena apa? Karena dia adalah menekan aktivitas saraf pusat. Kalau tadi stimulan tuh merangsang aktivitas saraf pusat, kalau ini menekan aktivitas saraf pusat. Nah, biasanya ini terdapat pada narkoba seperti misalnya heroin, putau, atau pada obat-obatan yang itu adalah obat antidepresan. Obat antidepresan biasanya kita ditemui di mana? Nah, misalnya teman-teman sekarang ini kan sudah sering dengar ya tentang isu kesehatan mental. Iya, sering Nah, sekali. ketika orang nggak sehat secara mental, biasanya kan kita bawa ke psikolog atau psikiater. Nah, kalau ke psikiater biasanya sama dokter spesialis kejiwaan suka diresepkan obat-obat tertentu. Nah, obat-obat yang diresepkan itu biasanya diantaranya adalah obat-obat antidepresan yang dia punya efek depresan itu. Sifatnya yang menenangkan seperti itu. Jadi sebenarnya obat-obat itu boleh ya, tapi dengan catatan apabila itu diresepkan oleh dokter gitu. Yang nggak boleh itu adalah disalahgunakan. Iya, Nah, betul sekali. yang ketiga adalah efek halusinogen. Nah, si halusinogen ini tuh dia tidak bisa membedakan mana yang kenyataan dan mana yang angan-angan. Jadi orang kalau pakai narkotika yang punya efek halusinogen ini, ya dia nggak bisa membedakan antara kenyataan dan angan-angan. Misalnya, ketika saya berkendara dengan sepeda motor, kemudian di depan saya ada tiang listrik. Nah, harusnya kalau dalam kondisi normal tanpa pengaruh narkotika, saya bisa tahu bahwa di depan saya itu ada tiang listrik. Harusnya saya menghindar ya. Nah, tapi kalau orang pakai narkoba yang efeknya halusinogen, tiang listrik itu bisa jadi gak terlihat di pandangannya, atau bisa jadi dia menyerupai, misalnya dia sedang mengidolakan seorang public figure, dia akan melihat tiang listrik itu seperti tokoh idolanya, seperti itu. Nah, hal ini tentunya bahaya nggak? Bahaya sekali. Bahaya karena bisa menyebabkan kecelakaan. Dulu banget itu ada yang namanya kasus Xenia Maut. Nggak tahu, mungkin kamu belum lahir atau sudah lahir atau belum ya. Jadi itu ada seorang perempuan
dia namanya Afriani ya. Dia mengendarai mobil Xenia setelah dia party sama teman-temannya, party minum ekstasi dan lain sebagainya. Kemudian singkat cerita dia mengendarai mobil Xenia itu dan menabrak Tugu Tani di Jakarta dan mengakibatkan 9 orang di sekelilingnya itu meninggal dunia. Jadi pada saat itu ternyata dia menganggap di depannya itu adalah jalan bebas hambatan. Padahal di situ ada Tugu Tani, ada orang-orang di sekelilingnya, tapi dia tabrakin bahkan sampai meninggal dunia. Nah, itu efek parahnya narkotika yang punya efek halusinogen. Nah, biasanya narkotika seperti tadi saya sebutkan, misalnya sabu. Sabu itu punya efek stimulan. Tapi selain efek stimulan, dia juga punya efek halusinogen, gitu. Atau misalnya putau punya efek depresan, ganja punya efek depresan. Tapi selain efek depresan itu, ada juga efek halusinogennya, gitu. Nah, kalau tadi kan narkoba ya. Nah, kalau BNN itu kan badan apa kira-kira? Badan Narkotika Nasional. Iya, Badan Narkotika Nasional ya, Iya. bukan Badan Narkoba Narkoba. Nasional. Kenapa? Karena kalau BNN sendiri itu bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi makanya kita dikasih namanya Badan Narkotika Nasional gitu. Nah, di dalam undang-undang tersebut si narkotika ini dibagi jadi 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Jadi kalau ditanya kira-kira narkotika itu boleh digunakan atau enggak, Mbak? Kalau dari penjelasan tadi sepertinya tidak ya Kak, sama seperti narkoba itu mungkin. Ya, kalau narkotika itu sebenarnya boleh digunakan. Tapi dengan catatan dia tidak boleh digunakan seenaknya. Iya. Gak boleh digunakan sembarangan. Dan harus yang memberikan adalah seorang yang profesional di bidangnya, yaitu dokter gitu ya. Nah, kalau berdasarkan undang-undang tadi kan dibagi jadi 3 golongan ya. Golongan 1, 2, dan 3. Nah, tadi kan narkotika itu boleh digunakan asal tidak dipakai sembarangan. Tapi apakah semua jenis narkotika itu boleh digunakan kira-kira? Tidak ya. Jadi memang benar seperti dasar dari undang-undang yang kita gunakan, tidak semua narkotika itu boleh digunakan. Hanya boleh yang boleh digunakan. Jadi kalau golongan pertama, karena itu dibagi jadi 3 golongan nih. Golongan 1, 2, dan 3. Nah, kalau golongan 1 itu sama sekali nggak boleh digunakan untuk kepentingan medis. Ya, jadi golongan 1 ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Contohnya apa? Contohnya narkotika populer yang sering kita dengar di media. Misalnya ada ganja, sabu, itu masuk golongan 1. Nah, beda halnya dengan golongan 2 dan golongan 3. Golongan 2 dan golongan 3 ini boleh digunakan untuk kepentingan medis, asalkan yang memberikan adalah dokter dan tentunya dengan dosis yang tepat. Nah, contohnya apa kalau golongan 2? Kalau golongan 2 ini contohnya misalnya seperti morfin. Morfin itu kalau misalnya teman-teman sering atau pernah ada yang dioperasi atau paling enggak pernah lihat film adegan dioperasi, biasanya dokter akan memberikan apa supaya pasien ini nggak merasakan rasa sakit? Biasanya kasih apa? Dikasih bius itu. Ya, dikasih bius ya. Nah, dalam kandungan obat bius itu ada unsur narkotikanya namanya morfin. Gitu. Nah, atau di golongan 3 itu ada misalnya contohnya adalah kodein. Kodein itu biasanya ada beberapa dokter yang meresepkan pasien yang punya sakit batuk yang mungkin batuknya ada agak kronis gitu ya. Nah, itu ada beberapa yang menggunakan obat kodein. Prinsipnya narkotika itu boleh digunakan tapi tidak boleh dipakai sembarangan. Boleh digunakannya adalah untuk kepentingan yang pertama medis dan yang kedua adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Nah, ternyata sangat luas sekali ya arti dari narkoba itu sendiri Kak. Dan juga ternyata narkotika itu bagian dari narkoba ya Kak? Ya. Oh. Tadi apa narkoba? Narkotika
obat-obatan dan juga zat adiktif lainnya. Narkotika, psikotropika, Oh dan iya, bahan adiktif lainnya gitu. Kalau bahan adiktif itu kayak rokok, Iya. alkohol, itu dia masuk bahan adiktif. Kopi juga gitu-gitu. Kopi itu bahan adiktif kan ada apa? Ada kafein di dalamnya gitu. Kalau psikotropika itu prinsipnya mirip dengan narkotika, dia boleh digunakan tetapi harus berdasarkan resep dari dokter. Nah, biasanya tadi yang saya sebut tentang obat-obat yang membantu orang yang mentalnya sedang tidak sehat. Nah, itu biasanya obat-obatan itu masuk ke dalam golongan psikotropika gitu. Oh iya Kak, ini biasanya tuh kalau anak-anak remaja itu kan suka berpendapat nih antara rokok sama vape. Nah, biasanya tuh banyak banget yang bilang kalau vape itu lebih aman dari rokok. Itu benar nggak sih Kak? Saya rasa itu hanya mitos ya. Dan pembenaran beberapa orang saja bahwa vape lebih tidak bahaya daripada, lebih aman lah daripada rokok. Itu mitos aja karena sebenarnya itu sama-sama berbahaya ya. Bahkan untuk vape itu bisa bikin orang terkena serangan stroke di usia yang muda. Gitu. Karena dari listriknya dari vape-nya itu juga ya Kak? Jadi dalam kandungan vape itu selain nikotin dia juga ada bahan campuran lain ya. Nah itu juga berbahaya juga. Oke, nah itu tuh teman-teman yang masih punya pendapat kalau misal vape itu lebih aman dari rokok, ternyata itu juga salah satu hal yang berbahaya sama seperti rokok dan juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang sudah Kak Sarah sebutkan tadi. Jadi nggak ada nih istilah kalau semisal vape itu lebih aman dari rokok dan teman-teman mau nyari aman nih, aku pengen nyari ketenangan, kalau ngerokok kan nggak bisa, mungkin vape aja, jangan kayak gitu ya, jangan ya Dek ya gitu. Oke, kemudian seringkali nih Kak, narkoba itu juga berkaitan dengan perilaku seksual beresiko. Kira-kira apa ada keterkaitan antara penyalahgunaan narkoba dan meningkatnya resiko kekerasan atau penyimpangan seksual pada remaja, Kak? Nah, kalau sebenarnya saya sendiri belum pernah mengadakan penelitian tentang hal itu ya. Apakah ada keterhubungan antara narkoba dengan perilaku seksual ya, penyimpangan seksual. Tapi kalau secara ilmu yang tadi juga sempat saya beberapa share. Jadi narkoba itu kan tadi ada efek pengertian dari narkoba itu sendiri kan tadi bisa mengubah 3 hal. Pikiran seseorang, cara berpikirnya, suasana dan juga perilaku. Nah, perubahan perilaku ini bisa jadi karena misalnya nih dia berubah perilakunya karena dia konsumsi narkotika yang punya efek stimulan. Nah, jadinya perilakunya lebih agresif. Lebih aktif gitu. Atau dari si narkoba yang punya efek stimulan ini kalau berkaitan dengan seksualitas itu biasanya dia memang ada beberapa narkoba yang bisa meningkatkan libido seseorang seperti itu. Jadi bisa jadi memang seperti itu. Dan kalau kekerasan ya bisa membuat seseorang perilakunya berubah agresif, kemudian melakukan kekerasan. Kalau teman-teman boleh lihat ya, misalnya ketika kita menyaksikan misalnya ada tawuran pelajar, atau ada tawuran antar klub sepak bola, atau ada demo mahasiswa yang rusuh misalnya. Nah, tindakan-tindakan mereka yang anarkis gitu ya, itu sebenarnya kita boleh curiga, jangan-jangan mereka itu sedang dalam pengaruh narkoba gitu. Karena apa ya? Karena narkoba itu bisa mengubah pikiran, suasana hati dan juga perilaku seseorang gitu. Jadi mungkin tadinya dia adalah anak yang pendiam, yang kalem, tapi di situasi tertentu ketika dia tawuran dia bisa seagresif itu, dia bisa mukul temannya pakai batu misalnya, atau dia bisa bawa senjata tajam dan melakukan tindakan anarkis yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya memang ada kaitannya sih dengan efek dan perubahan perilaku dari seseorang tersebut. Biasanya kalau orang terjerat narkoba itu ada ciri-ciri fisiknya nggak sih Kak? Jadi
ciri-ciri fisiknya ada, tapi kalau untuk kita menentukan bahwa orang tersebut itu terlibat penyalahgunaan narkoba, itu kita harus cek dengan alat yang pasti. Oh iya. Seperti ketika kita dulu COVID, kita bisa tahu kita COVID atau enggak dengan apa? Di tes yang Antigen, iya. di swab gitu ya. Nah, sama halnya dengan narkotika juga gitu, harus ada alat ukur yang pasti. Jadi memang ada ciri-ciri fisiknya, misalnya tubuhnya menjadi kurus atau giginya jadi rusak. Jadi ada memang beberapa narkotika seperti narkotika jenis ekstasi, karena dia cara penggunaannya adalah dengan dikunyah. Jadi dalam kurun waktu mungkin 2 tahun, pecandu ekstasi itu biasanya giginya akan rusak. Iya, akan rusak. Kemudian kalau misalnya teman-teman tahu nih, pernah merhatiin ada grup band dulu, karena memang dulu mereka itu adalah ex pecandu. Itu giginya itu, gigi personilnya itu pada, kita sebutnya apa ya, rusak, gigis gitu ya, hitam-hitam, hilang, ompong kayak gitu, karena dia konsumsi narkotika jenis ekstasi gitu. Ada juga yang jadi aktif, tapi ada juga yang jadi ngantukan. Tapi kan kita nggak mungkin ya kita menghakimi seseorang. Misalnya ada teman sekelas kita nih yang ngantuk terus di kelas gitu, terus tiba-tiba kita nuduh dia adalah pecandu ganja gitu, tanpa alat bukti yang pasti. Ya, itu nggak bisa gitu juga gitu loh. Siapa tahu dia mungkin ngantuk karena malamnya dia main game sampai begadang gitu, bisa jadi. Jadi harus dites. Nah, kita sebutnya itu adalah tes urin, misalnya dengan rapid test. Kenapa disebut rapid test? Karena hasilnya cepat gitu. Iya. Oke. Kalau di kalangan remaja ini kira-kira gimana pentingnya untuk memahami tentang batasan diri agar tidak terjerat ke narkoba itu sebagai upaya pencegahan narkoba dan kekerasan itu sendiri itu, Kak? Ya, jadi kalau di kita itu apa ya, merumuskan ini, mungkin ini bisa disebut tips ya, tips supaya kita terhindar dari bahaya narkoba itu harus gimana sih. Nah, kita tuh selalu sampaikan bahwa kita harus punya ketahanan diri anti narkoba. Ketahanan diri anti narkoba itu apa? Kemampuan kita untuk bisa menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk punya ketahanan diri anti narkoba ini kita harus punya 3 hal. Yang pertama adalah self-regulation atau regulasi diri, yaitu kemampuan kita untuk mengontrol diri kita, mengontrol emosi agar kita tidak terjerat penyalahgunaan narkoba. Nah, mengontrol emosi, mengontrol impuls itu bisa dilakukan dengan beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa meregulasi emosi kita gitu. Jadi teman-teman ini harus pandai juga nih, teman-teman harus pandai untuk bisa mendefinisikan emosi apa sih yang hadir di diri teman-teman. Emosi itu kan ada emosi negatif dan emosi positif. Nah, kenapa kita perlu punya regulasi diri ini? Karena banyak anak-anak di luar sana yang pada akhirnya mereka terjerat narkoba. Itu karena apa? Karena mereka ketika mengalami emosi yang negatif, mereka sedih, mereka marah, mereka kecewa, mereka tidak tahu cara mengelola emosinya dengan baik. Makanya mereka kemudian lari ke narkoba gitu. Karena ada mitos yang katanya, ada anggapan-anggapan bahwa narkoba itu bisa bikin kita tenang, happy, bisa bikin kita masalahnya jadi nggak ada, kayak gitu. Nah, makanya kita harus pandai untuk bisa mengelola emosi yang hadir di diri kita gitu. Nah, mengelola emosi ini kan bisa dengan banyak hal gitu ya. Apa saja, misalnya ketika kita sedih, kita bisa, mungkin ada teman-teman di sini yang ketika sedih dengerin musik nih, jadi feeling better. Atau ketika kita sedih, kecewa, marah, dipakai olahraga, setelah itu jadi better lagi gitu. Atau misalnya kalau sekarang tuh istilahnya journaling. Journaling itu kan sebenarnya menulis ya. Nah, itu menjadi lebih baik gitu. Kemudian kenapa sih
mengelola emosi ini penting? Tadi saya bilang karena yang ditawarkan narkoba itu ada satu hal menarik yang sebenarnya ditawarkan oleh narkoba. Kalau sekarang tuh kan ada istilah judol gitu ya, Iya, judi judi online. online. Kira-kira kalau judol yang ditawarkan apa? Biasanya uang gitu Kak. Ya uang, pengen kaya dengan cara yang Instan. instan. Nah, narkoba itu yang ditawarkan adalah pengen bahagia dengan cara yang Instan. instan gitu. Jadi makanya kita, karena kita ini kan saat ini tuh hidup di era yang serba instan ya. Iya. Semuanya serba cepat gitu. Makanya terkadang kita nggak tahan terhadap yang namanya proses. Termasuk proses buat kita bisa merasa bahagia itu, atau proses supaya dari rasa sedih kita jadi nggak sedih lagi itu, kita nggak tahan sama proses, akhirnya kita larinya ke narkoba gitu. Jadi yang sangat jahat ditawarkan oleh narkoba adalah rasa bahagia yang instan. Iya. Kalau dijelaskan secara ilmiah ya, jadi tubuh kita itu mengeluarkan beberapa hormon. Nah, salah satu hormon yang diproduksi oleh tubuh kita dan rilis itu namanya adalah hormon dopamin, Iya. atau hormon kebahagiaan. Nah, hormon dopamin ini bisa rilis kalau kita misalnya ada faktor pemicunya nih, misalnya kita makan makanan yang enak. Iya. Sering nggak sih kita misalnya, aku suka bakso nih, terus aku makan bakso, habis makan bakso terus ngerasa happy gitu nggak? Selalu. Selalu ya. Nah, kenapa kita bisa ngerasa happy ketika kita makan makanan enak? Karena ada dopamin yang rilis dalam tubuh kita. Nah, kalau kita dengan faktor-faktor yang normal, misalnya makan makanan enak, pergi ke tempat yang menyenangkan, atau olahraga misalnya, itu dopamin yang dikeluarkan itu ada 10. Tapi kalau pakai narkoba, sistem dopamin rilis di tubuh kita itu dikacaukan ya. Jadi ditekan sedemikian rupa sehingga dia memproduksi banyak banget, bisa 8 sampai 10 kali lipatnya. Jadi bayangkan ketika orang yang sudah dikasih kebahagiaan 100 kebahagiaan dari narkoba, terus dia dikasih 10 dari bakso, kira-kira dia cari yang mana? Narkobanya itu kan. Narkobanya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sikap asertif. Asertif itu kita mampu mengungkapkan apa yang kita mau, kita rasa, apa yang nggak kita suka, tapi dengan cara yang baik, tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kenapa ini penting? Karena banyak anak-anak di luar sana yang akhirnya terjerat pada narkoba karena dia nggak mampu bilang enggak sama ajakan negatif dari temennya. Seperti itu. Yang ketiga adalah reaching out, di mana kita bisa meningkatkan potensi baik dalam diri kita. Karena banyak anak-anak di luar sana yang dia ngerasa diri nggak berharga, ngerasa diri nggak bisa apa-apa. Ketika dia ngerasa dirinya tidak berharga, tubuhnya tidak berharga, dia rusak pakai narkoba, dia nggak masalah gitu. Iya. Jadi, atau bahkan lebih ekstrimnya, kita sering dengar di berita bahwa ada siswa bunuh diri dan lain sebagainya. Iya. Itu karena dia nggak merasa dirinya berharga. Makanya di konsep reaching out itu kita diajak untuk lebih mengenal diri kita dengan apa sih yang hal positif yang ada di dalam diri kita bisa digali dan ditingkatkan supaya kita bisa merasa lebih percaya diri, punya cara pandang terhadap diri kita itu lebih baik gitu. Betul sekali. Nah, itu dia para pendengar yang tadi kita sudah bahas tentang penyalahgunaan narkoba, dan juga ternyata penggunaan narkoba ini berkaitan dengan pergaulan bebas, dengan kita bergaul dengan teman-teman sembarangan, kemudian juga bersama dengan kelompok-kelompok yang terjerat dengan narkoba. Bisa saja kita itu juga bisa ikut terjerat narkoba itu sendiri. Nah, oke teman-teman, pembahasan kita akan kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini.
Udara
Selamat sore pendengar semua, masih dengan saya Maid Sarana Salma selaku moderator sesi EduTalk kali ini. Dan masih dengan tema yang sama, yaitu bahaya penggunaan narkoba dan edukasi pergaulan bebas pada remaja. Dan juga masih dengan narasumber yang sama, Kak Saras Putri Utami, Sarjana Ilmu Komunikasi. Dan kita setelah ini akan melanjutkan sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan, dari tadi kita sudah banyak sekali membahas hal-hal tentang dampak, ciri-ciri, pengertian, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pelaporan nih Kak. Kira-kira nih kalau semisal kita menemui teman-teman kita ataupun orang-orang di luar sana yang mungkin terjerat narkoba, kira-kira sistem pelaporan untuk ke BNN itu bagaimana nih Kak? Jadi sebenarnya cara lapornya gampang aja ya. Nanti bisa melalui telepon atau kan sekarang eranya sosial media ya. Jadi kalau di sosial media itu kita bisa kontak aja di akun Instagramnya BNN Kabupaten Magelang, di info BNN Kabupaten Magelang. Nanti DM aja karena nanti sama adminnya akan dibales itu. Atau misalnya melalui janji temu dulu gitu. Misalnya ini pelaporan kan ada pelaporan yang sifatnya dia lapor untuk bisa mendapatkan akses layanan rehabilitasi, atau dia lapor untuk melaporkan tindak kejahatannya. Nah, kalau yang lapor untuk mendapatkan akses layanan rehabilitasi itu bisa lewat janji dulu, atau misalnya bisa datang ke kantor kami. Di kantor kami itu kan ada kliniknya ya gitu. Jadi bisa langsung ke sana atau melalui janji temu dulu, atau bisa tanya-tanya infonya melalui sosial media kita gitu. Oke, nah teman-teman kalau misal ada nih menemui seorang ataupun dari pelajar dan lain sebagainya yang terjerat narkoba, bisa banget untuk langsung menghubungi ke BNN Magelang, bisa melalui Instagram ataupun datang ke kantor secara langsung. Oke, selanjutnya kira-kira ada nggak sih Kak pesan dari BNN untuk pelajar seperti kita ini, dan juga peran seperti apa yang diharapkan oleh BNN agar nantinya pelajar sebagai agen perubahan berani dan mampu menjaga diri, memahami hak atas tubuhnya sendiri, dan juga membawa perubahan bagi lingkungan untuk tidak terjerat pada narkoba? Ya, kalau pesan ya, karena ini tuh, kalau penyalahgunaan narkoba itu biasanya dia memang bisa menyebabkan kerusakan pada fisik ya. Jadi pesannya jangan sekali-kali coba yang namanya narkoba. Khususnya narkotika ya. Nah, kenapa? Karena jadi kalau kita gambarkan ada penampakan otak gitu ya, otak normal dengan otak yang sudah terkontaminasi penyalahgunaan narkoba, itu dari segi bentuk berbeda, dari segi warna berbeda gitu. Jadi otak itu bisa bolong-bolong gitu. Nah, otak yang bolong ini, jadi otak kita itu beda sama kulit kita. Kalau kulit kita tergores, luka, kita kasih obat, biasanya 3 hari 1 minggu kering. Iya. Terus bisa balik lagi. Karena apa? Karena sel-sel kulit kita itu bisa beregenerasi. Nah, tapi otak kita itu berita buruknya adalah dia tuh sel-selnya nggak bisa beregenerasi. Jadi sekalinya bolong, selamanya akan bolong gitu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, tapi kan ada layanan rehabilitasi, pasti itu bisa menyembuhkan. Nah, rehabilitasi itu nggak bisa menyembuhkan, nggak bisa bikin sembuh. Kita pakai istilahnya hanya pulih saja. Iya. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengembalikan otak yang tadinya bolong, jadi nggak bolong lagi gitu. Nah, kita sebagai pelajar tugasnya kan belajar ya. Iya. Belajar supaya kalau kita punya cita-cita ke depannya, cita-cita itu bisa kita raih. Kita bisa jadi orang yang sukses, yang bermanfaat, yang bisa jadi berkat buat orang lain gitu ya. Nah, kalau otak kita bolong, kira-kira kita bisa maksimal nggak belajarnya? Tentu tidak. Tentu tidak. Makanya nggak usah coba-coba pakai narkoba, karena narkoba itu kan dia juga punya efek adiktif ya. Iya. Jadi akan terjadi pengulangan lagi, dan proses pemulihan seorang pecandu narkoba itu prosesnya seumur hidup, karena ada orang yang udah stop nggak pakai narkoba selama 5 tahun, tapi di tahun kelima ternyata dia bisa relapse lagi seperti itu.
Oke, kembali ke pelaporan tadi nih Kak. Nah, masih banyak pelajar yang takut untuk melapor karena khawatir akan dampak misal, ini cepu, kenapa sih harus ngelaporin gini gitu. Kemudian kira-kira ada nggak sih Kak jaminan supaya untuk keamanan para pelapor-pelapor? Ya kalau ada masyarakat yang lapor ya kita identitas pelapor itu kan tentunya akan dirahasiakan ya. Oh iya. Kecuali kalian lapor lewat sosial media terus DM kalian dibuka-buka sama teman kalian tahu. Nah itu bukan salah kami ya, karena Iya. sebenarnya kalau ketika kalian melapor itu identitas pelapor itu dirahasiakan gitu. Seperti itu. Nah, itu dia para pendengar, jangan takut untuk melaporkan apabila nanti menemui ada seorang yang terjerat narkoba ataupun di lingkungan sekitarnya seperti teman-temannya dan lain sebagainya. Kemudian kalau di kalangan pelajar nih Kak, biasanya kan lingkungan itu sangat berpengaruh sekali untuk kita, dan kira-kira seberapa besar sih Kak peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba? Iya, teman itu sangat berpengaruh karena berdasarkan survei yang tadi saya sampaikan bahwa seseorang itu menyalahgunakan narkoba itu faktor pemicu utamanya adalah bujukan dari teman gitu. Makanya saya selalu kasih pesan ke teman-teman yang masih sekolah gitu ya, dalam bergaul harus berhati-hati. Berhati-hatinya gimana? Pilih teman yang baik, karena teman yang buruk bisa merusak kebiasaan baik kita. Iya, betul sekali. Ya, misalnya nih dalam satu circle ada 5 orang, 1 orang ini rajin belajar, aktif organisasi. Kemudian 4 orang lainnya tapi suka bolos, kadang-kadang merokok, kadang-kadang minum-minum, kadang-kadang coba-coba narkoba. Kira-kira dari sesi 1 orang yang rajin ini, karena dia berteman dengan 4 temannya yang seperti itu dalam satu circle, ada kemungkinan nggak dia terpengaruh? Ada ya. Jadi makanya kita juga harus pandai-pandai memilih teman gitu. Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan siapa saja, tapi pilih yang benar-benar itu ring satu kita gitu ya. Yang sahabat kita pilih sahabat yang memang bisa kasih efek positif dalam hidup kita gitu. Betul sekali. Kalau teman-teman lihat ya orang-orang populer, orang-orang sukses di luar sana, katakanlah misalnya mau di Ayunda temennya siapa sih? Putri Tanjung. Pernah nggak lihat ada orang sukses yang temennya maksudnya masa depannya nggak bagus dan lain sebagainya? Kan jarang banget ya. Iya. Kita pasti orang-orang sukses itu dikelilingi juga sama orang-orang yang positif dan sukses juga biasanya. Betul sekali. Gitu. Nah, yang terakhir nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak pesan untuk para pelajar supaya tetap berani untuk berkata tidak pada narkoba? Supaya berani berkata tidak pada narkoba, tentunya yang pertama kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita harus kenal apa sih positifnya Saras ini. Hal-hal positif apa yang aku miliki, hal-hal negatif yang masih harus aku perbaiki itu apa aja. Nah itu kita harus mengenal. Semakin kita mengenal, kita tahu yang positif yang mana, maka yang positif itu yang kita kembangkan gitu loh. Maksudnya kita fokus ke hal-hal positif yang kita punya, jangan kita fokus ke hal-hal negatif atau hal-hal yang gak kita punya. Karena kalau kita fokus sama hal-hal negatif yang kita punya, atau kita fokus kepada hal-hal yang gak kita punya, biasanya kita jadi anak yang insecure gitu ya, yang tidak percaya diri. Nah biasanya tadi kalau ngomong tentang asertif, itu kan anak-anak yang terjerat narkoba biasanya dia nggak berani bilang enggak. Betul. Karena apa? Mungkin karena tekanan dari circle-nya. Kalau circle-nya merokok semua, dia nggak ngerokok, dia kalau dia diceng-cengin, nggak ngerokok, cupu, nggak gaul dan lain sebagainya. Kalau dia punya rasa percaya diri yang baik, kemudian self esteem yang baik. Self esteem itu cara kita memandang diri kita. Kalau diri kita berharga, kalau kita bisa memandang diri kita baik, maka ya kita juga akan baik gitu. Jadi kita harus punya rasa percaya diri, percaya sama diri kita, sayang sama diri kita. Kalau kita tahu nilai diri kita baik,
maka kita kalau ada ajakan teman kita yang negatif, kita pasti mampu untuk menolaknya. Oke, nah itu dia teman-teman, sesi EduTalk kita hari ini. Dan aku sangat berterima kasih kepada Kak Saras karena telah berbagi ilmunya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa diambil baiknya dan dibuang buruknya. Karena tentunya kita sebagai pelajar itu juga harus pintar-pintar nih untuk mencari pergaulan. Harus yang sehat, harus yang sama-sama membawa hal yang positif. Karena tentunya pergaulan itu juga sangat berpengaruh terhadap diri kita. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah banyak sekali membahas, semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Mita. Oke, keren sekali. Semoga menginspirasi remaja kita yang ada di Kota Magelang dan sekitarnya, kota dan kabupaten untuk bersih dari narkoba ya. Baik sahabat, baru saja kita dengarkan program-program yang keren banget, Dialog Interaktif EduTalk ya. Hari ini Senin 12 Januari 2026 yang mengambil judul Pencegahan Narkoba dan Edukasi Pergaulan Bebas pada Remaja. Program ini kerjasama antara Radio Magelang FM dan Forum Komunikasi OSIS Kota Magelang. Saya Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.